pasien yang datang ke poli itu belum punya pilihan sama sekali untuk pemasangan KB mode apa, dan yang menjadi kesulitan di kitanya adalah karena mau pilih yang ini takut, mau pilih yang B takut, mau pilih IUD takut, suntik takut, ya akhirnya jadinya bingung. Ya nggak apa-apa sih, ntar 4 bulan ketemu lagi sama saya di poli dalam kondisi yang sudah tes pack positif gitu kan. Gagal. Bina Family, selamat datang kembali di Bina Medica Podcast, obrolan seputar edukasi, informasi, dan inspirasi. Bersama saya Alicia. Nah, Bina Family, kalau Bina Family masih ingat nih dengan moto 2 anak lebih baik, pasti itu semua motonya udah nempel banget di benak masyarakat dengan program keluarga berencana. Ya, tepat banget karena kita di podcast kali ini akan membahas tentang KB atau program keluarga berencana. Tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat-sangat banyak penggemarnya di RSIA Bina Medica, yaitu salah satu dokter objin di RSIA Bina Medica, yaitu Dr. Rangga Mainanda. Halo dokter. Ya. Apa kabar nih dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter ya, sehat ya dok? Alhamdulillah. Oke dokter, di podcast kali ini kita mau ngobrolin tentang KB nih dok. Nah, kayaknya semoga bisa menambah ilmu atau banyak penjelasan yang bisa didapat oleh Bina Family di rumah ya dok. Yep. Oke, dokter sebelumnya boleh dijelasin dulu nggak nih dok secara singkat apa sih dok KB ini dan apa manfaatnya dok? Oke, halo Bina Family. Pada kesempatan kali ini kita ngomongin tentang KB. Jadi KB itu pertanyaannya apa? KB itu singkatannya dari apa ya KB ya? Keluarga berencana ya. Jadi kalau kita ngomongin KB adalah kita berusaha membuat program agar jarak antara anak pertama atau anak yang saat ini sudah lahir dengan anak yang selanjutnya kita punya jarak yang cukup. Memang benar program KB 2 anak itu cukup. Tapi alangkah lebih baik kalau kita memberikan space waktu tumbuh dan kembang untuk anak pertama lebih ideal, lebih mantap dulu sehingga nanti saat hamil anak kedua kasih sayang pada anak pertama sudah cukup. Mom sama dad-nya juga di rumah juga sudah lebih siap untuk mempersiapkan untuk kehamilan yang nomor 2. Jadi maksudnya KB ini adalah sebenarnya berusaha program yang dilakukan untuk menjarangkan. Belum tentu sih, bisa juga kalau misalkan ceritanya sudah 2 anak, mau berhenti, mau tidak mau punya anak lagi bisa juga. Tapi artinya dalam kondisi saat ini yang kita mau coba sampaikan mungkin memberikan jarak atau interval waktu antara anak pertama dengan anak kedua seperti itu. Oke, jadi poinnya supaya lebih siap ya dokter ya. Yep. Oke dokter, benar gak sih dok kalau penggunaan program KB ini bisa menjamin dari kualitas dan kesejahteraan keluarga? Benar banget. Jadi kalau misalkan kita mempersiapkan kehamilan lebih baik, maka artinya menghindari resiko kebobolan, menghindari resiko kehamilan yang tidak dalam yang direncanakan gitu ya. Maka poin paling penting yang pertama bahwa kasih sayang, jarak anak, nutrisi dari anak yang pertama itu akan jadi lebih bagus sehingga untuk mempersiapkan pada kehamilan yang nomor 2 kita mempersiapkan hamilnya lebih bagus, hamilnya lebih sehat, hamilnya lebih siap pun jadi lebih bagus. Hubungannya dengan kesejahteraan jelas, otomatis karena sudah di well plan, maka artinya akan lebih bagus ya untuk kehamilan yang nomor 2 nanti dibandingkan mungkin dengan anak pertama. Walaupun anak pertama juga saya yakin udah bagus banget sih persiapannya gitu. Oke, benar nih dokter. Setuju sih dokter kalau seperti yang dokter sudah bahas tadi tentang nutrisi, karena itu bisa berdampak kepada perkembangan atau pertumbuhan sang anak ya dok. Betul. Oke dokter, boleh dijelasin atau diinfo nggak nih dok untuk Bina Family ada jenis-jenis KB apa aja sih dok dan bagaimana cara memilih KB yang tepat untuk bunda-bunda di rumah? Oke, gini ceritanya. KB itu sebenarnya prinsipnya terbagi 2 secara makronya ya, secara besar. KB ataupun kontrasepsi yang bersifat hormon sama yang bersifat non-hormon. Kalau kita berbicara dulu yang non-hormon katakanlah, ada banyak pilihannya. Non-hormon itu maksudnya apa? Berusaha membuat kegagalan dari sperma bertemu dengan ovarium ataupun setelah sperma bertemu ovarium kegagalan untuk dia melekat dan tumbuh di dalam dinding rahim. Itu yang harus yang menjadi mekanisme kerja daripada KB itu sendiri.
Apa contohnya? Kalau misalkan ceritanya tadi tuh, misalkan yang sifatnya non hormon, ada yang paling sederhana, yang paling sering dilakukan oleh bunda di rumah biasanya adalah menghitung tanggal. Wah, ini tanggal subur, ini tanggal nggak subur, tanggal subur, tanggal nggak subur. Itu namanya berusaha menghindari masa subur. Dan bahasa yang biasa sering dipakai adalah senggama terputus. Jadi spermanya tidak dibuang di dalam bahasanya. Itu yang pertama dulu. Walaupun itu sifatnya bukan KB yang sebenarnya bagus ya, karena angka kegagalannya cukup tinggi. Kalau misalkan dilakukan senggama terputus pada saat masa subur, maka resikonya 4 dari 10 bunda biasanya akan kebobolan. Oke, kita masuk yang kedua. Ada yang namanya barrier atau pengaman yang sifatnya pelindung agar spermanya tidak bisa masuk. Ada yang disebut dengan kondom. Ya, kondom itu dipakai, tapi banyak moms di sini yang mungkin kurang nyaman ya pakai kondom ya. Tidak praktis, mungkin rasanya juga saat berhubungan tuh menjadi sesuatu yang berbeda seperti itu. Tapi kalau dipakai secara baik, sebenarnya efektivitasnya juga bagus. Jadi artinya dari 100 perempuan mungkin yang gagal hanya 3 atau 4 perempuan saja. Ya, bisa akibat daripada kondomnya yang bocor. Makainya juga mungkin di tempat, ya maksudnya di waktu yang salah, sudah berhubungan dulu, nanti mau keluar baru dipasang, itu kan jadi susah juga. Yang mungkin lebih bisa kita tawarkan yang lebih aman adalah IUD atau spiral. IUD akan berusaha membuat sperma sulit masuk, bertemu dengan sel telur, dan setelah sudah jadi bayi pun dia jadi sulit untuk melekat dan tumbuh di dalam dinding rahim. Mungkin sederhananya kalau yang non-hormon seperti itu. Gitu. Oke dokter, kalau yang seperti tadi sudah dokter jelaskan nih dok, seperti yang poin 1 seperti KB alami gitu ya dok ya. Lalu ada menggunakan alat kontrasepsi, juga ada IUD. Nah, gimana kalau tentang pil KB dok? Oke, jadi untuk makro yang kedua itu disebut atau pilihan yang kedua adalah pilihan KB yang sifatnya hormonal. Kalau pilihan KB yang hormonal ini artinya berusaha membuat supaya telur tidak matang. Sehingga saat sperma datang masuk berusaha mencari telur yang matang tidak ada. Membuat lendir daripada ataupun kondisi daripada kandungan itu menjadi sulit untuk sperma itu bisa masuk. Membuat daripada dinding rahimnya sendiri pun sulit untuk bisa melekat. Itu contoh-contoh daripada obat-obat yang hormonal. Contohnya apa? Ada pil. Pil sendiri ada 2. Ada yang pil isinya 2, kombinasi 2 hormon. Ada pil yang isinya 1 hormon saja. Bedanya apa? Kalau yang 2 hormon memang cenderung menstruasi masih normal, artinya masih dapat datang bulan ya. Tapi untuk moms yang memang ceritanya adalah baru melahirkan, berencana untuk menyusui, maka pilihannya adalah yang bukan 2 hormon tadi. Pilihannya 1 hormon. Kalau yang 2 hormon, maka produksi ASI-nya akan berkurang gitu. Dok, bagaimana dengan suntik? Sebenarnya sama aja. Suntik pun ada yang 1 hormon, ada yang 2 hormon. Kalau yang 2 hormon ini yang suntik tiap bulan. Nah, kalau yang 1 hormon suntik yang 3 bulan. Efeknya yang 3 bulan itu bisa dipakai untuk menyusui karena 1 hormon tadi. Tapi dia per 3 bulan sekali, ya efek sampingnya mungkin tidak bisa menstruasi setiap bulan. Kalaupun ada keluar darah pun mungkin bentuknya flek. Dan karena yang dimasukin jumlahnya banyak, hormonnya, maka punya resiko ke badan. Resiko darah tinggi, resiko gula, resiko gemuk, dan sebagainya itu juga punya efek dampak ke sana. Gitu. Dok, gimana kalau susuk? Ada susuk tuh yang di bawah tangan. Nah, susuk itu 1 hormon. Ya, dia bisa bertahan sampai 2-3 tahun, baru habis itu diganti. Cuma kan biasanya kalau kita nanti buat gerak, segala macam aktivitas, ada yang kerasa menonjol-menonjol pada lengan, itu kan nggak nyaman ya. Gitu. Ya, memang jadinya jarang untuk dipakai sekarang ini. Oke, dokter. Kalau dari jenis-jenis KB yang tadi dokter udah jelasin, kira-kira yang paling aman yang mana tuh dok? Oke, jadi kriteria aman sebenarnya dikembalikan ke pasien masing-masing. Kalau kita cerita secara general, artinya melihat dengan segala keterbatasannya, maka pemilihan KB IUD atau spiral, bahasa awamnya spiral, itu paling amat direkomendasikan dibandingkan KB-KB yang lain. Ya, tapi kita berbicara tentang spiral sendiri, ini harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Apakah memang spiralnya bisa digunakan atau tidak? Karena pada kondisi pemasangan IUD atau spiral, banyak keterbatasannya. Yang pertama, kalau misalkan saat dilakukan penilaian, kondisi rahimnya tidak normal bentuknya, bentuknya love, ada bentuknya 2 ya, maka otomatis spiral tidak bisa dipakai. Antara dinding
puncak rahim sama mulut rahim jaraknya terlalu pendek, spiral juga tidak bisa dipakai. Ada sekat di antara dinding rahimnya, artinya ada kelainan daripada bentuk rahim, itu jelas spiral tidak bisa dipakai. Itu dari sisi kedokterannya. Dari sisi pasiennya sendiri perlu dipertanyakan, kira-kira menstruasi setiap bulan gimana? Kalau menstruasinya sudah banyak, maka spiral kondisinya saat dipasang membuat perdarahannya jadi lebih banyak, malah beresiko nanti kekurangan darah kan, anemia. Kalau misalkan menstruasinya nyeri setiap bulan, misalkan kalau menstruasi sakit banget dok, sampai nggak bisa aktivitas, sampai harus minum pil, jangan pakai spiral. Karena dengan menggunakan spiral maka akan membuat kondisinya akan jadi lebih nyeri. Walaupun nyerinya dan perdarahan tadi itu tidak akan berlangsung lama, 3-6 bulan masa adaptasi spiral di dalam kandungan, habis itu dia akan kembali normal. Banyak terapi yang bisa dilakukan, tapi artinya kan butuh komunikasi terlebih dahulu gitu. Untuk sebelum melakukan pemasangan, jangan kucuk-kucuk, dok saya mau pasang spiral tanpa mengetahui apaan yang mau dipilih gini kan, seperti itu. Oke, jadi yang paling direkomendasikan daripada yang lain bisa dikatakan IUD ini ya dok. Tapi balik lagi, Bunda dan Bina Family semua jangan lupa untuk dikonsultasikan dulu supaya untuk dicek ya dok ya, kira-kira mana yang paling tepat untuk bunda-bunda di rumah. Paling ketakutan dari orang pasang spiral yang sering datang ke klinik itu adalah tidak bisa beraktivitas. Jadi orang dipasang spiral, nggak bisa olahraga, nggak bisa angkat berat. Nggak ada masalah. Aman kok untuk kondisi seperti itu. Jadi artinya spiral walaupun dipasang mau aktivitas, yoga, aerobik, maraton, is okay, nggak masalah. Oke, balik lagi ke bundanya masing-masing ya dok ya. Baik dokter, kalau bicara tentang KB nih dok, apakah semua wanita bisa menggunakan KB dok? Oke, jawabannya bisa. Tapi memang di custom, sesuai masing-masing moms yang ada di rumah kondisinya seperti apa. Kalau misalkan ceritanya tadi, dok, saya mensnya agak banyak, cuma sekedar banyak, spiral is the best. Misalkan kondisinya hanya nyeri-nyeri sedikit, spiral itu tetap paling bagus. Kenapa? Kalau kita ngomong yang sifatnya hormonal, seperti yang tadi kita bicara, ada pil, ada suntik, ada implan, maka kondisi-kondisi itu akan, atau resiko yang akan muncul daripada pemasangan KB-nya akan lebih banyak daripada pasang spiral sendiri. Walaupun resikonya nggak terlalu besar ya, misalkan contoh TNC seperti kita cerita tadi, kadar gula darah, terus mungkin ada faktor kegemukan karena hormon yang dimasukkan akan membuat retensi atau pengikatan dengan cairan, dengan minum. Sebenarnya mungkin kalau dia cuma minum air putih aja, mams di rumah mungkin nggak akan gemuk ya, tapi kalau minumnya cetak, ya sebut merek lah gitu ya, minum-minuman manis, teh, sus, ya otomatis kan jadinya gemuk ya, seperti itu. Berarti pola hidup atau pola makan juga bisa berpengaruh ya dok ya? Iya. Jelas ya dok ya. Oke dokter, bagaimana sih dok peranan alat kontrasepsi dalam program KB dok? Oke, alat-alat seperti cerita tadi ya, kalau kita ngomong yang apa namanya non hormonal, ada IUD, alatnya tersebut dimasukkan bentuknya adalah seperti bentuk T, plastik, ada tembaganya, tulisannya situ 380A, artinya dia akan mengcoverage untuk dinding rahim agar tidak bisa sperma masuk ataupun sperma nanti melekat saat kondisinya sudah sperma berhasil ketemu sama sel telur. Kalau misalkan alat-alat yang lain seperti implan sebenarnya sama, itu jenisnya satu hormon saja yang dimasukkan akan ngebuat kondisinya dinding rahim ataupun telur gagal untuk mengalami masa subur. Sebenarnya seperti itu. Tapi yang perlu diingat di sini, semua alat kontrasepsi yang dipilih, apapun nanti pilihannya yang sudah dikonsulkan ke dokter, itu sebenarnya adalah kontrasepsi yang pasti aman. Jadi nggak usah khawatir. Jadi artinya kondisi-kondisi yang nanti akan ditemukan seperti cerita kita di awal tadi, itu sebaiknya dari awal sudah dikomunikasikan. Mungkin kalau ada keluhan yang terasa mengganggu, bisa komunikasikan ke dokternya supaya dapat penanganan lebih awal, sehingga tidak perlu harus bahasa tanda kutipnya jadi gagal KB, nggak perlu. Gitu. Oke, intinya harus percaya juga nih dengan dokter objinnya ya dok ya. Dokter, nah mungkin banyak nih dokter bunda-bunda di rumah yang bertanya-tanya setelah melahirkan, kira-kira kapan nih dok waktu yang direkomendasikan atau bolehnya bunda untuk melakukan program KB? Oke, jadi kita bicara untuk kapan waktu terbaik untuk pemasangan KB. Tergantung KB apa yang mau dipilih. Kalau misalkan KB-nya kembali ceritanya yang hormonal, maka mungkin alangkah lebih baiknya dilakukan pemasangan ataupun penggunaan KB-nya setelah melalui masa nifas. Artinya setelah 40 hari. 40 hari masa nifas, pilih KB-nya mau seperti apa. Apakah yang hormon ataupun non-hormon juga bagus untuk dipasang di saat setelah masa nifas. Namun yang sifatnya non-hormonal, contohnya IUD, itu juga bisa dipasang saat kondisinya persalinan. Contoh, persalinannya tidak bisa dilakukan secara normal, harus dilakukan secara sesar. Ya sudah, spiralnya bisa langsung dipasang. Iya, jadi tidak repot kan. Nanti pas setelah masa nifas yang perlu dilakukan hanya kontrol.
memastikan bahwa spiralnya posisinya atau IUD-nya posisinya tepat, ada di dalam, ukurannya, maksudnya jaraknya bagus, posisinya bagus, tidak dalam kondisi yang translokasi lah seperti itu. Untuk ceritanya untuk yang hormon, memang sebaiknya dilakukan setelah masa nifas saja. Toh selama 40 hari kan, maaf ya, kita ngomongin kontrasepsi karena sudah berhubungan. Dalam masa nifas kan kita tidak berhubungan juga. Setelah masa nifas kita memastikan betul kontrasepsi yang akan mau dipilih. Kalau yang hormon tadi pilihannya. Karena supaya tidak mengganggu ASI, pilihlah KB hormon yang pil untuk menyusui. Kalau untuk mau pil, kalau mau suntik berarti suntik yang sifatnya 3 bulan, jangan yang 1 bulan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi Bunda di rumah bisa lebih selektif atau tahu nih kira-kira kalau misalkan Bunda berniat untuk ngasih ASI eksklusif selama 2 tahun ya dok ya. Jadi bisa menentukan kira-kira KB yang mana yang tepat untuk Bunda. Oke, dokter, benar gak sih dok kalau misalkan minum pil KB yang hormonal tadi kita telah bicarakan, dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan Bunda sulit hamil lagi dok? Oke. Saat pil KB ataupun sebenarnya bukan hanya pil, semua hormonal kita gunakan sebaiknya memang ada intervalnya. Maksudnya apa? Saat kondisinya kita sudah menggunakan kontrasepsi hormonal lebih dari 3 tahun, ada baiknya kita break dulu. Break artinya apakah menggunakan kontrasepsi yang non hormonal atau misalkan alamiah seperti tadi, walaupun punya resiko gagalnya tinggi ya. Mungkin 1 atau 2 siklus, habis itu bisa menggunakan kembali. Tapi prinsip dasarnya, kalau kita menggunakan hormon, memang punya dampak ya untuk bisa kembali kepada masa subur. Contohnya seperti kayak suntik misalkan ya, dia akan kembalinya mungkin akan nggak bisa langsung. Beda ceritanya sama spiral yang langsung dilepas, langsung dia bisa hamil. Kalau yang dikhawatirkan seperti tadi, dok, yang supaya hormon tapi yang nggak terlalu ganggu, ya mungkin pil pilihannya, karena dosisnya kecil. Jadi dia otomatis setelah lepas pil bisa langsung hamil. Tapi prinsipnya yang paling membuat pil sulit untuk dipilih adalah rutin diminum. Takutnya lupa minum. Lupa minum, malah yang ada kebobolan. Iya. Benar-benar. Jadi harus tertib ya dok ya kalau betul. kayak gitu. Oke, Bunda, semoga bisa lebih. Mungkin yang lagi nonton di rumah nih langsung kayak inget, wah belum minum pil nih di rumah, langsung keinget jadwalnya. Dokter, kalau tadi kita udah ngobrol banyak nih dok tentang keuntungan program KB. Nah kalau dari sisi dok, kekurangannya ada nggak sih dok dengan program ini? Jadi betul sekali. Jadi setiap apapun yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Kalau kita milih spiral seperti tadi atau yang sifatnya non hormonal, kita pilihnya IUD misalkan. IUD punya keterbatasan, bukan resiko sebenarnya, punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Tadi darah yang keluar untuk di 3-6 bulan pertama mungkin kadang-kadang ada flek. Kadang-kadang keluar darah menstruasinya kalau 1 hari biasanya 3-4 pembalut, mungkin naik jadi 5 pembalut. Skala nyerinya dari misalkan 0-10 di 3 mungkin naik jadi 4. Tapi nggak berlangsung lama, itu hanya proses adaptasi saja. Kapan sih kalau misalkan kita cerita resiko untuk daripada pemasangan spiral, kalau misalkan tiba-tiba keluar darah banyak? Khawatirnya posisi spiralnya sudah turun ke bawah. Itu yang sering kejadian hamil dengan spiral. Jadi bukan spiralnya lari-lari ke perut, lari ke usus, ke parung, no. Cuma spiralnya karena ada perdarahan dia terdorong ke bawah sehingga posisinya jadi tidak tepat. Mungkin sederhananya seperti itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya tadi, kalau misalkan ada pemasangan spiral, kapan kira-kira kita punya resiko yang bisa kita tanganin? Kalau tiba-tiba keluar darah banyak saat menstruasi, bergumpal, terutama darahnya, kalau darahnya cair nggak masalah. Darahnya bergumpal, cepat datang kontrol untuk memastikan bahwa satu, tidak terjadi kondisi yang sifatnya berbahaya buat moms. Yang kedua, memastikan bahwa spiralnya posisinya tepat. Kalau untuk yang hormonal, karena namanya hormon, itu sangat berhubungan dengan tekanan darah, gula darah, berat badan, dan sebagainya. Kalau memang kondisinya dari awal sudah punya risiko, katakanlah tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, apalagi berat badannya mungkin masuk ke kategori obesitas, mungkin alangkah lebih baik kembali ke yang non-hormonal saja. Karena otomatis akan membuat kondisinya lebih sulit dikontrol tensinya, gulanya, ataupun berat badannya, seperti itu. Oke. Dok, mau diperjelas sedikit nih dok. Jadi, kalau Bunda memasang alat kontrasepsi IUD, tapi
mungkin ada pergeseran letaknya nih dok, jadi kurang tepat. Itu bisa menyebabkan kehamilan atau kebobolan atau tidak dok? Ya, jadi kalau kita bayangkan sebuah maksudnya kita bayangkan rahim potongan yang sudah dibelah dua seperti itulah, katakanlah potongan sekitar seperti itu. Kalau misalkan dia posisinya pas di atas, maka dia itu berada pada posisi yang optimal untuk membuat atau mencegah daripada proses kehamilan. Tapi kalau dia sudah posisinya turun ke bawah, apalagi sampai melintang seperti ini, maka area di atas ini tidak terlindungi oleh spiral itu sendiri, tidak tercoverage lah oleh spiral itu sendiri. Maka resikonya yang daerah ini akan mungkin untuk hamil. Gitu. Jadi hamil dengan IUD itu sendiri. Pertanyaannya, dok, jadi apa yang harus dilakukan? Dievaluasi sama dokternya nanti apakah posisi IUD-nya sesuai atau tidak. Kalau posisinya tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Ganti. Lepas, ini nggak boleh dipakai lagi karena ini sudah tidak steril. Dipasang alat yang baru lagi dengan posisi yang lebih ideal. Memang harus dilakukan penilaian seperti itu oleh dokter kandungannya. Oke, dokter. Jelas banget, dokter. Oke, terakhir nih, dok. Boleh kasih tips gak nih, dok, untuk Bina Family yang mungkin masih ragu untuk melakukan program KB nih, dok, di rumah? Oke, tipsnya sederhana. Jangan takut. Jadi saat memilih KB, pastikan dulu nomor 1 jangan takut. Nomor 2, dikondisikan apa yang sesuai dengan tubuh Bunda. Dikomunikasikan. Jadi jangan pernah berpikir, aduh, gue kayaknya kalau ngobrol ke dokternya mungkin agak tabu atau seperti apa. Enggak, ngobrol aja. Jadi pastikan bahwa kondisi KB yang akan dipilih adalah KB yang ideal untuk ibu. Karena setiap KB tidak ada yang terbaik, itu tidak ada. Contoh, jadi seperti saya sampaikan tadi di awal tadi, kalau misalkan kita mau memilih KB, dari awal sudah sampaikan, dok, saya mau pilih KB ini, tapi saya mensnya begini, nyerinya begini, kira-kira cocoknya yang mana? Nah, mungkin akan jadi lebih bagus gitu. Tapi poin nomor 1 yang paling penting, jangan takut, karena banyak kan pasien yang datang ke poli itu belum punya pilihan sama sekali untuk pemasangan KB mode apa, dan yang menjadi kesulitan di kitanya adalah karena mau pilih yang ini takut, mau pilih yang B takut, mau pilih IUD takut, suntik takut, ya akhirnya jadinya bingung. Ya nggak apa-apa sih, ntar 4 bulan ketemu lagi sama saya di poli dalam kondisi yang sudah test pack positif gitu. Gagal jadi. Nggak jadi ya, dok, jadinya malah kebobolan. Oke, dokter, terima kasih banyak dokter atas waktu dan ilmunya kali ini. Oke, ayah bunda, itu dia penjelasan dari dokter Rangga mengenai KB atau program keluarga berencana. Semoga ayah bunda bisa mendapatkan banyak ilmu baru di podcast kita kali ini. Nah, dengan program KB ini ayah bunda juga jadi bisa menentukan sendiri nih kapan waktu yang tepat untuk memiliki momongan. Selain itu juga bisa mempersiapkan dari fisik, finansial, bahkan mental menjadi lebih baik lagi untuk memiliki momongan serta merencanakan masa depan si kecil lebih matang. Oke, terima kasih dokter sekali lagi. Sehat selalu dokter Rangga. Ya, sampai ketemu di podcast selanjutnya ya dokter ya. Oke, Bina Family, terima kasih telah menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay healthy, Bina Family. Care with love.